sedekahkan, tidak jauh dan tidak bukan untuk mengharap daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu di sini yang terhormat, yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sedikit saja dari saya, sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Tentang ingin sedikit berbicara tentang tujuan kita hidup di dunia, ya. Tujuan kita hidup di dunia. Hidup di dunia ini, ya. Kita semuanya secara tidak sadar, tidak langsung ikut daripada yang namanya proses kehidupan. Hidup di dunia ini harus memiliki daripada yang namanya tujuan. Dan tujuan seorang manusia atau tujuan seorang makhluk adalah taat kepada Tuhannya. Tujuan daripada seorang makhluk adalah taat kepada Tuhan. Kenapa tujuannya seorang makhluk adalah taat kepada Tuhannya? Karena wajib bagi seorang makhluk, wajib bagi seorang ciptaan untuk mengikuti aturannya seorang pencipta. Oleh karenanya, tujuan kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi penciptaan manusia itu diciptakan bukan untuk ibadah, bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, bukan untuk ngaji, bukan untuk hal-hal yang lainnya. Tetapi niatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya adalah illa liya'budun, diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini langsung tiba-tiba hidup atau bisa milih antara mau hidup atau mati? Kita langsung hidup di dunia ini. Oleh karenanya hidup itu tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup bisa menjadi yang namanya ibadah. Ya, hidup bisa menjadi ibadah. Kalau apa? Kalau kita menerima takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang tadi saya bilang, ketika kita hidup, kita tahu-tahu sudah lahir, tahu-tahu sudah ada di dunia, tahu-tahu kita punya orang tua, tahu-tahu kita negaranya Indonesia. Kita nggak pernah bisa memiliki kemampuan untuk memilih kita hidupnya seperti apa, hidupnya bagaimana, orang tuanya siapa, mau negaranya apa. Tidak memiliki kemampuan tersebut. Berarti semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu hidup, ya Bu, ketika seseorang itu hidup dan hidupnya dia menerima daripada takdir yang telah Allah berikan, maka hidupnya bisa menjadi ibadah. Berarti kalau hidupnya mau ibadah harus apa tadi? Harus menerima, ya, harus menerima. Maka kalaupun kita hidupnya tidak menerima, maka hidup kita bukanlah ibadah. Oleh karenanya kita hidup di dunia ini harus menerima dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, iman yang paling tinggi, iman yang paling di atas itu menurut beberapa ulama adalah al-imanu bil qada'i wal qadari, yaitu adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah iman yang paling tertinggi. Jadi kalau misalkan tadi dikatakan bahwasanya hidup itu ibadah, kira-kira kita itu senang hidup apa tidak? Hidupnya senang apa tidak? Senang. Hah? Hidupnya senang apa tidak? Senang. Hidupnya senang apa tidak ibu-ibu? Senang ya. Maka hidupnya bisa menjadi ibadah.
Lalu bagaimana dengan mati? Ada nggak di sini yang cita-citanya pengen mati atau pengen mati gitu? Semangat, contoh. Ada nggak? Ada nggak yang pengen mati? Kenapa nggak pengen mati? Belum. Belum punya bekal. Terus punya bekalnya kapan? Belum siap. Siapnya kapan? Bu, kalau misalkan hidup itu bisa menjadi ibadah, ketika hidup itu kita menerima dengan kode dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, maka mati pun juga merupakan ibadah. Ibu-ibu mau ibadah nggak? Mau. Mau ibadah nggak? Mau. Siap mati? Katanya mau ibadah. Ibadah apa bilang ini? Hidup ibadah, mati juga ibadah. Kenapa mati bisa jadi ibadah? Kenapa mati itu jadi ibadah? Ada yang tahu jawabannya? Karena menerima takdir. Menerima takdir. Selain itu, ada yang tahu kenapa mati itu ibadah? Karena mati itu adalah penutup potensi manusia untuk melakukan kemaksiatan. Ya, mati itu adalah menutup potensi manusia untuk melakukan daripada yang namanya kemaksiatan. Ya, kemaksiatan. Ada orang